Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kawan-kawan semua yang telah bersedia untuk bergabung di kelas online TOEFL dan IELTS. Di video ini, saya akan menjelaskan kepada Anda apa beda TOEFL dan IELTS, apa itu TOEFL, apa itu IELTS. Kenapa kursusnya online-nya saya gabung TOEFL dan IELTS? Ya, karena kedua-duanya pada dasarnya sama saja, cuma nanti akan ada saya paparkan bedanya di mana. Oke. Dan eh, apa 1 bulan ini bisa membuat Anda bisa menguasai TOEFL dan IELTS? Tentu saja tergantung Anda. Apakah Anda really wanna work hard, ataukah Anda mau santai-santai saja, ataukah Anda hanya ya sekedar ikut gabung dan lain-lain tanpa belajar? Itu semua tergantung Anda. Jawabannya ada di diri Anda. Tapi kenapa saya buka kelas online ini? Ini juga karena banyak anak murid saya guru di SMK 1 Tanjung yang sekarang sedang berkuliah, dan mereka selalu dihantui dengan TOEFL karena syarat untuk ikut seminar atau mungkin ikut ujian skripsi itu harus TOEFL. Kalau mau ngambil S2, Anda punya syarat TOEFL, nilai TOEFL tertentu juga. Biasanya di 425 sampai 450 atau ada juga yang 400 ya. Kalau itu TOEFL HTP. Tapi saya jelaskan dulu ya, TOEFL yang dilaksanakan di kampus-kampus itu hanya TOEFL Entrance. Maksudnya berlaku di institusi itu saja. Sertifikat TOEFL yang Anda dapat di kampus yang biasanya cuma bayarnya sekitar 150 atau sekitar 200 atau mungkin bisa 100.000, itu sertifikatnya hanya berlaku di kampus itu saja. Kalau dipakai untuk Anda apply beasiswa, ya, untuk dipakai untuk beasiswa, sekali lagi saya ceritakan beasiswa seperti mungkin LPDP, Fulbright, DAD, DAAD, terus Chevening Award dan Australian Award, AAS dan lain-lain, itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah TOEFL yang benar lisensinya dari yang sertifikat internasional. Oke ya. Jadi ingat, kalau Anda sudah pernah mengambil TOEFL di kampus, bukan berarti Anda bisa memakai sertifikat TOEFL di kampus itu untuk mendaftar beasiswa yang levelnya tinggi. Dan ingat, kegiatan kita ini, kursus kita ini, ya, kursus online kita ini bukan membuatkan Anda sertifikat TOEFL atau IELTS. Kita hanya membimbing Anda agar Anda siap sebelum ujian TOEFL ataupun IELTS. Sekali lagi, kita hanya membantu Anda bagaimana cara belajarnya untuk meningkatkan kemampuan listening, meningkatkan kemampuan pemahaman di reading, kemampuan menulis kalau nanti ngambil TOEFL IBT atau IELTS, kemampuan speaking. Itu aja. Oke? Ya kita bisa bilang, makanya itu namanya preparation. Kenapa kita mau melakukan ini? Ya karena agar Anda sendiri tidak terbuang-buang biaya nanti. Saya akan ceritakan lebih mendalam, oke? Anda siap untuk mendengarkan ini? Oke, take a note. Perhatikan benar-benar ya. Jadi catatan Anda, apa itu TOEFL dan IELTS. Oke, ya, kita membahas TOEFL dulu ya, baru nanti IELTS. TOEFL, kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Wah, apa itu foreign language? Ya, Anda kita ini foreign language, bahasa Inggris di sini. Bukan bahasa kedua.
Kalau bahasa 2 jadi second learners. Nah, kita ini foreign language, bahasa di Inggris ini di sini foreign language, bahasa asing. Oke, tidak seperti mungkin di Singapura orang sehari-hari pakai bahasa Inggris, tidak seperti di Malaysia, Hong Kong, oke. Dan negaranya bukan di negara Inggris, tapi mereka setiap harinya juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu yang bedanya. Nah, kita ini masih foreign language. Oke. Walaupun Anda sendiri, oh saya sendiri ngomong bahasa Inggris di rumah tiap hari bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, tapi dia statusnya masih foreign language karena begitu Anda keluar rumah, Anda ngomong bahasa Indonesia lagi. Ke warung-warung Anda ngomong bahasa Indonesia lagi. Nah, beda kalau misalnya Anda di Inggris. Nah, kalau orang-orang Inggris yang ngomong bahasa Inggris di sana, mereka jadi first language. Moga-moga paham dulu ya, foreign language itu apa. Oke, so test of English as foreign language. Jadi orang mentes Anda kemampuan bahasa Inggrisnya sebagai Anda ini orang asing itu sampai levelnya seapa, gitu loh. Ya, kemampuan reading Anda gimana, kemampuan structure grammar Anda gimana, kemampuan writing, kemampuan speaking dan kemampuan listening Anda itu sampai apa sebagai foreign language gitu loh. Itu yang diukur. Oke. Kalau misalnya kan kita sering dengar ya, saya udah bisa bahasa Inggris ini, tapi begitu ngomong ada yang grammarnya yang ngaco. Tapi kan kalau ngomong Pak, nggak perlu harus grammar dulu. Yes, itu kalau belajar. Anda bisa melakukan kesalahan. Tapi itulah kenapa ada tes of English as Foreign Language ini untuk melihat kemampuan Anda. Ini cocok nggak nanti masuk universitas ini? Ini cocok nggak nanti kerja di tempat ini? Ini cocok nggak nanti bisa dapat beasiswa? Itu karena biar nanti begitu kuliah mungkin ya, oh dia udah ini bagus, ini enggak bakal malu-maluin perusahaan. Nulis misalnya menggunakan artikel bisa. Paham menggunakan kata kerja, past tense, make, made, bisa. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan bahwa tes TOEFL itu biasanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga ya, tapi lisensinya nanti ada dipegang seperti contohnya ITS ya. Nah, nanti di kampus-kampus ada di Banjarmasin itu ada 2 tempat yang biasanya melaksanakan kegiatan tes TOEFL. Maksudnya nih tes TOEFL yang ini ya, tes TOEFL yang saya bilang tadi standar ini. Kalau ya kampus banyak yang adakan, tapi itu hanya TOEFL ya TOEFL institusi institusi lokalan aja gitu loh. Nah, kalau yang ini yang TOEFL yang saya ceritakan ini adalah TOEFL yang benar-benar TOEFL yang standar internasionalnya, yang diakui dunia. Oke, kalau di Banjarmasin itu ada 2. Cuman TOEFL itu terbagi 2 lagi. Ada TOEFL ITV, ada TOEFL IVT. Waduh, kok pusing. Oke, kita bahas satu-satu lagi. Ya, TOEFL ITP. Nah, di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan itu cuma ada 2 tempat yang melaksanakan TOEFL ITV. Ya, ini berdasarkan paper. Jadi Anda ada dikasih soal berupa kertas, lembaran tumpukan kertas lalu dikasih soal. Nah, seperti itu. Lalu Anda menjawab, ya. Nah, di Banjarmasin itu ada 2, di IAIN dan di ULM atau Unlam ya, dulu Unlam sekarang ULM ganti. Nah, yang ITP, oke, itu terdiri dari yang ditesnya itu loh, ITP itu. Jadi total semuanya nih nanti ya sekitar 2 jam 20 menit habisnya. Anda dites, dikasih soal, Anda harus ngerjakan itu. Pertama, yang bagian pertama yang dites, listening. Listening ini terdiri dari 50 soal, terbagi dari 3 section nanti. Ada short conversation nanti ya, ada short statement, terus ada nanti yang ya agak panjang gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan yang Anda akan ikuti tes setelah ini. Nanti ada saya kasih pretest ya untuk listening. Jadi di TOEFL ITP itu listeningnya
tadi 50 soal, range nilainya antara 31 sampai 68. Terus lanjut, yang kedua. Bagian 2, part kedua, itu structures atau error analysis nanti. Ada dibikin kalimat, digarisin bawah, dicari yang salah. Kalau biasa kita nyari yang benar ya. Sekarang ini yang dicari yang salah. Karena nyari yang salah, kadang-kadang ya pusing. Kalau nyari kesalahan orang bisa, tapi nyari kesalahan bahasa Inggris ini, kalau grammarnya nggak kuat, kalau kalau nggak benar-benar belajar, apa, dan sering mengulang-ulang, Anda akan mengalami kerepotan, terbuang-buang waktu Anda. Padahal waktunya cuma tadi 2 jam 20, tapi structure itu nanti ada waktunya sendiri range-nya. Kehabisan waktu Anda ngerjakan. Nanti kita akan latihan itu. Ya. Nah, terus range soalnya itu structure itu ada 40. Nah, tadi listening 50. Nah, structure ini ada 40. 40 soal, lebih sedikit. Itu berarti ya orang menilai bahwa wah ini agak apa ya orang ini melihatnya agak susah gitu loh. Ya, jadi makanya range nilainya akhirnya juga 3169, sekitar 31 sampai 69. Total pollnya itu loh. Kalau bisa Anda jawab 40 soal, ada 69 nilainya begitu. Nanti ada penjumlahannya. Oke. Nah, terus yang ketiga itu soal reading. Reading ini juga soalnya 50 soal. Walaupun bacaannya satu bacaan, bahan reading, text reading, itu soalnya bisa sampai 4 gitu. Dan kadang-kadang di paper test itu ada apa? Strategi sendiri karena kita harus bolak-balik kadang-kadang materi readingnya sini soalnya di belakang. Nah, ini bisa membuang waktu sama sekali kalau harus bolak-balik. Gitu. Nah, makanya nanti di minggu ketiga, tadi minggu pertama listening, minggu kedua nanti reading, minggu kedua structures, minggu ketiga nanti kita akan bahas reading. Jadi bagaimana strategi-strategi kita yang baik, yang bagus gitu ya untuk menghemat waktu untuk Anda bisa menjawab soal reading dengan sebaik-baiknya dan waktu secepat-cepatnya. Oke. Nah, jadi di ITP itu hanya 3 yang dites. Listening, structure, dan reading. 3 aja. Nah, itulah kenapa ITP sendiri jarang tidak karena harga biaya kursusnya itu sekitar kurang lebih 500 ribuan. Jadi kursusnya itu sekitar 500 ribuan, tapi bisa juga ada mungkin kalau Anda di Pulau Jawa itu 450 karena setorannya yang ke Jakarta, ke kantor pusatnya di Jakarta itu sekitar 400. Jadi 400 ribu. Jadi ada yang 450, ada 500. Mereka di situ untuk menggaji pegawai mereka dan juga menyediakan tempatnya. Nah, lisensinya mereka ada untuk biaya itu. Terus range nilainya, kalau Anda nih ya, kalau ikut Sopo ITP, nilainya ITP itu dari 310 sampai 677. Totalnya loh. Kalau Anda benar semua, tadi 50, 40, 50, Anda dapat 677. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh nilai TOEFL anunya sampai 800, bohong. Oh, lu kamu belajar sama saya, nilai TOEFL kamu berapa? Wah, saya 750. Lah bohong, oh, totalnya 677 kok kalau dihitung. Ya, paham ya? Loh, ITP itu terdiri dari 3 digit. Nanti Anda perhatikan juga IBT. Ya. Oke. Nah, biasanya LPDP menerima syarat untuk nilai TOEFL itu di angka sekitar 550. 500 sampai 550 TOEFL ITP-nya. Begitu. Dan biasanya berlaku sertifikat itu 2 tahun diakui orang. Karena orang nilai kalau tahun ketiga itu mungkin kemampuan bahasanya sudah menurun. Makanya dia berlaku cuma 2 tahun. Nah, makanya itu kamu udah tahu kan biayanya 500. Artinya
Wah, kalau saya di Tanjung ikut tes TOEFL ke Banjarmasin sudah biaya transport bolak-balik, mungkin akomodasi sekali. Kalau saya nggak siap-siap, saya rugi banyak ini kalau nilainya mungkin tiba-tiba cuma 400. Makanya perlu persiapan. Mendingan Anda habis di persiapan ketimbang Anda harus ikut tes langsung tanpa ada persiapan apa-apa. Rugi Anda. Oke? Nah, kalau Anda sendiri tidak mau tidak mau kerja keras, ya kan? Bukan berarti, oh saya ikut tabel organizer nih untuk IT preparation TOEFL, udah koar-koar ini, ya nggak ada di diri Anda, bukan karena ikut saya, saya makanya saya kasih gratis untuk Anda, ya untuk Anda, untuk orang Tabalong. Karena apa? Ya kita prihatin dengan pengangguran yang banyak, kemampuan bahasa Inggris kita kacau. Jadi ketika kita mau promosi Tabalong ke dunia internasional itu ya nggak dianggap orang, gitu loh. Wah, ini bahasa Inggrisnya aja acak-acakan, kayak nggak orang pernah ke sekolahan. Oke? Alright. TOEFL yang kedua yaitu TOEFL IBT. Kalau di TOEFL ITP itu biaya tesnya sekitar 400 sampai 500.000. Nah, kalau yang TOEFL IBT ini hitungannya dolar, sekitar $200 Amerika. Jadi kalau kita kurskan secara kasar itu mungkin hampir 3 jutaan, 2.800.000 sekian kalau kursnya 14.000. Jadi lumayan besar ya, namun manfaatnya pun kegunaan sertifikat TOEFL IBT ini pun sangat diakui oleh universitas-universitas di Amerika. Jadi kebanyakan memang base-nya memang di Amerika. Ya. Nah, Anda bayangkan dengan biaya 3 jutaan dan juga tesnya pun harus ke Jakarta, tiket pesawat lagi, terus Anda harus akomodasi di sana minimal 2 hari atau 1 hari sebelum hari tes, Anda sudah datang di Jakarta. Jadi memakan biaya besar. Nah, itulah kenapa pentingnya preparation. Agar apa? Agar hasil yang Anda capai memang maksimal. Daripada Anda harus mempertaruhkan uang Anda 5 juta tapi nanti nilai sertifikat TOEFL IBT Anda tidak mencapai target yang diinginkan. Di TOEFL ITP itu angkanya 3 digit nilai kita. Namun di TOEFL IBT itu cuma 2 digit. Jadi kisarannya dari 0 sampai 120. Biasanya untuk beasiswa itu minimal skornya di range antara 70, 80, 90. Jadi 60 sampai 90 itu udah ini. Tapi yang tahap aman itu sekitar di 80. Maksudnya tahap aman ini nanti biar kampus mana aja bisa gitu loh. Kalau kita ngambil 60 mungkin di sini nggak bisa, di sini bisa, nah gitu. Ya. Nah, di TOEFL IBT yang tadi di ITP yang dites adalah listening, success, and written ya. Terus yang keduanya reading, ketiganya reading. Namun di soal IBT ini ada 4 yang keahlian berbahasa yang benar-benar diukur, yaitu listening, writing, speaking, reading. So, kalau di ITP mungkin masih kita sama-sama itu di listening, reading. Nah, writing-nya ini Anda writing dan speaking ini yang benar-benar harus dipersiapkan baik-baik karena kedua hal yang ini memerlukan ekstra belajar yang lebih ekstra lagi. Oke. Nah, di TOEFL IBT untuk speaking itu tesnya biasanya kita masukkan dulu suara kita, jawaban kita gitu ya, dikasih soal, dikasih jawaban, nanti keluarnya baru 2-3 hari hasilnya. Beda nanti dengan IELTS. Nanti Anda cek video selanjutnya tentang IELTS. Oke. Nah, di soal di tes IBT, listening itu nilainya range-nya juga hampir sama dengan ITP 31 sampai 28, reading-nya 31 sampai 69. Nah, speaking-nya 31 sampai 67. Nah, jadi tidak ada alasan Anda untuk tidak melakukan persiapan agar yang Anda inginkan hasil yang Anda inginkan itu benar-benar maksimal.
Oke, sekarang pembahasan terakhir, IELTS. IELTS itu kepanjangan dari International English Language Testing Standard. Namanya juga standar ya. Ujungnya sudah standar gitu loh. Oh, kalau dia nilai range-nya dia nilai atau IELTS-nya sekian, berarti standarnya ini bagus. Kira-kira kalau dibawa ke pasar tahan aja ini. Kira-kira kalau nanti di kampus bisa, kalau nanti konsultasi begini bisa. Kira-kira orang memikirkan itu daripada Anda nggak ada soal sama sekali. Karena tiba-tiba Anda tahu kan sudah belajar bahasa Inggris dari SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA 1, 2, 3 gitu kan ya. Anda udah belajar karena yakin begitu diajak ngomong bule gitu ya, tentang yang sudah what do you think about Presiden Jokowi misalnya, what do you think about your country, Anda nggak bisa jawab, bla bla, ngomong apa ya. Nah, dengan IELTS ini orang bisa ngelihat, oh kalau range nilainya sekian, wah kalau ditanya yang soal seperti ini gampang, dia bisa jawab. Oke. Apa, pola pikir analisisnya tuh ada gitu loh. Ya karena memang ya tadi saya bilang TOEFL sama IELTS ya gunanya itu untuk orang-orang yang sudah mau ke kampus, mau masuk cari beasiswa gitu. Ya, atau kerja. Oke, kembali ke pembahasan IELTS. Untuk IELTS sendiri itu yang dites sama dengan IBT. Ada listening, ada reading, ada writing, dan juga ada speaking. Sama, listeningnya listeningnya sekitar 40 menit, readingnya nanti 60 menit, writingnya 60 menit, sementara speakingnya 11-14. Oke, saya akan ceritakan lagi tentang listening. Nanti sama ya, kurang lebih sama tapi akan beda proseduralnya aja speakingnya. Jadi saya akan ceritakan, jadi makanya saya kumpulkan di sini. Di listeningnya IELTS ya, itu juga hampir sama dengan yang ini. Cuman ya dengarkan baik-baik. Kamu tahu IELTS itu gunanya biasanya dipakai orang untuk mau kuliah ke negara-negara yang Inggris semakmurannya atau United Kingdom itu loh. Misalnya Anda mau masuk kampus di Irlandia, Anda mau masuk di Glasgow, di Scotland, Anda mau masuk di University di Wales, di United Kingdom sendiri di England seperti King College atau Oxford gitu ya yang di Inggris, atau Anda mau kuliah di Australia seperti Adelaide University, Monash. Nah, itu jalurnya kan lewat Australian Award. Yang tadi di Inggris lewat Chevening. Nah, itu biasa syarat mereka berdua. Tapi sekarang itu banyak yang mensyaratkan eh, IELTS gitu loh. Ketika saya di Sri Lanka saya ke Sri Lanka Desember 2019 tadi, itu banyak sekali tempat kursus-kursus IELTS gitu loh. Hampir semua pelang-pelang itu banyak yang menyediakan pelajaran IELTS. Terus saya ke Nepal lagi. Ini kan dua negara ini bukan bahasa Inggrisnya bukan yang utama tapi bukan second language tapi mereka juga bahasa Inggrisnya mereka bagus daripada Indonesia. Maaf saya harus jujur, saya harus bilang begitu. Saya lihat itu juga banyak IELTS, tempat-tempat kursus dari IELTS. Di Kathmandu saya lihat, di Pokhara banyak IELTS. Jadi kok cuma di Banjarmasin itu IELTS saya cuma tahu itu cuma di Brighton kalau nggak salah di Panam itu. Ya, nah, sementara kita di Banjarmasin ini banyak juga yang lulusan Australia gitu ya. Banyak yang sudah lulusan Australia. Nah, eh IELTS sendiri itu biayanya hampir sama dengan kurang lebih ya di sebelah sana lebih mahal lagi $215. Jadi sekitar ya 3 jutaan lebih juga sama dan tesnya nih ya, tesnya itu biasa di British Council atau di orang-orang yang sudah kalau kayak di lembaga kursus seperti IALF itu kan di bawahnya Australia itu ya. Nah, itu adanya di Surabaya atau di Bali, yang paling terdekat nih yang dari Banjarmasin. Ada juga nanti kalau mau ini saya punya teman di Banjarmasin, tapi ya ada syarat minimal harus 15 orang yang ikut IELTS. Nah, sama hampir kurang lebih banyak biaya aja nih ya. Dengan IELTS sama IBT tadi. Kalau Anda nggak pakai persiapan, ya Anda gambling. Ya Anda siap-siap hangus 4 juta.
gitu. 5 juta, 4 juta lah, kalau ke Surabaya 4 juta mungkin lebih murah. Terus eh, untuk IELTS sendiri skor range-nya ini ya, itu di angka dia satu digit gitu ya. Misalnya 5, 6, 7, 8, nah begitu. Jadi antara 0 sampai 9 gitu. Kak, jadi kalau misalnya biasanya untuk AAS itu biasanya di angka 7 mostly ya, kebanyakan gitu ya. Nah, terus kalau orang ngambil IELTS, sekarang itu banyak sekali kawan-kawan saya ngambil IELTS itu karena untuk nyari working holiday visa. Visa yang bisa dipakai untuk bekerja di Australia. Namanya juga working holiday, udah tahu kata holiday kan ya. Nah, terus range nilainya lebih rendah, sekitar 4, ya 4, 5 gitu sekarang itu udah bisa ke Australia. Nanti mereka di Australia kerja, jadi tukang pemetik buah, tukang cuci piring, tukang bersih-bersih rumah, atau babysitter gitu ya. Atau mau jadi pengajar bahasa Indonesia di sana. Dan itu gajinya luar biasa besar. 1 bulan mereka bisa ngumpulin sampai 150 juta. Ada, tapi ada ya antara 50-an juta lah sekian. Makanya banyak orang anak-anak muda sekarang ini ya. Ya kita ini nyesal juga dulu cepat lahir. Ya, anak muda sekarang itu sekarang fokusnya ke working holiday visa. Anda ketik aja di Google Google apa di Facebook atau apa working holiday visa. Wah, itu banyak grupnya kawan-kawan kita yang ini. Dan saya juga waktu di Jogja banyak teman-teman saya yang ngambil itu. Oh, syaratnya working holiday mau ngambil holding visa itu minimal D3, diploma 3 atau sarjana S1 D3 ya itu baru bisa apply untuk itu. Tapi nggak tahu perubahan nanti ya, tapi diupdate sendirilah, cari informasinya. Saya sendiri dia ada berkembang dulu cuma 1 tahun, terus naik lagi 2 tahun. Sekarang orang Australia tambah senang sekali dengan pekerja Indonesia karena nggak neko-neko ya, nggak aneh-aneh. Jadi mereka bisa memperpanjang 5 tahun visa working holiday visanya itu. 5 tahun di Australia, Anda bisa kerja ambil kuliah di sana asal mau kerja keras. Oke. Nah, terus di TOEFL sendiri tadi kita kembali ke reading, sama reading juga kurang lebih itu. Writing nanti ada. Nah, speakingnya IELTS dengan speakingnya IBT. Untuk sistem ini nggak tahu update-nya di tes speakingnya IELTS ya, itu Anda face to face sama penanyanya. Jadi Anda berhadapan. Jadi otomatis Anda perlu mental yang kuat dong, jangan sampai gugup dong. Ngomong bahasa Inggris depan orang ditanya, "What do you think about the polygamy?" Anda harus menjelaskan dengan bahasa Inggris dengan percaya diri, tentu saja dengan grammar yang tepat, pengucapan tepat, dan karena IELTS ini adalah negara British tadi saya bilang, Inggris ke kiblatnya British. Kalau yang IBT tadi kiblatnya ke Amerika. Jadi kalau yang Inggris British tadi bilang holiday, maka Amerika bilang vacation. Tapi ya mereka ngerti aja. Kalau Anda bicara nanti ada lagi banyak nanti kita akan masuk pelajaran itu juga beda, ada kosakata yang beda antara British dan Amerika. Kayak misalnya kalau orang Amerika bilang apa eh, bilang advertisement ya. Kalau orang Amerika bilang advertisement, maka yang kalau Anda tes IELTS, kalau Anda ngomong Anda bilangnya advertisement. Ribet ya. Tapi ya samalah kayak kita juga orang Banjar. Ngomong bahasa Banjar ya beda-beda logatnya. Ngomong bahasa Indonesia pun Jakarta ini dan lain-lain beda-beda. Kayak itulah keistimewaannya bahasa. Makanya tadi, kalau kita nggak pakai preparation, seperti yang saya lakukan ini, ya kasihan uang Anda. Mendingan Anda uangnya ya daripada cuman gambling, ya mendingan uangnya buat belajar dulu lah. Eman-eman. Udah habis banyak. Ternyata misalnya tiba-tiba ikut tes, nilai TOEFL-nya jauh, nilai IELTS-nya jauh. Oke? Nah, sekarang saya kembali lagi saya tekankan kepada Anda. Jadi orang-orang ketimbang ngambil IBT, ngambil ITP, kalau duitnya ada, mendingan orang ngambil IELTS. Karena tadi banyak fungsinya. Nanti kampus di Amerika pun dia juga menerima kalau Anda menyertakan sertifikat IELTS. Gitu. Dengan skor nilai tertentu.
atau kamu mau ngambil au pair, itu semacam kayak working holiday visa juga tapi di Eropa. Nah, orang sekarang kalau nggak ITP, IB, tapi IELTS. Jadi kalau kalau bingung, aduh mau tes apa ya? Wah, kalau saya hitung-hitung, kalau saya jadi Anda, uang ada, saya ngambil IELTS. Ketimbang Anda ngambil apa IBT. Karena IELTS sih lebih banyak. Ada lagi Pak nanya, kalau TOEIC gunanya untuk apa? Kalau TOEIC benar Anda bisa untuk cari kerja. Biasanya itu kan TOEIC itu diciptakan untuk ngetes kemampuannya orang yang mau bekerja sebenarnya. Dia terdiri dari listening, ya, reading, tidak serumit sekomplikatednya apa sekomplitnya IELTS dan IBT. Jadi ya kalau TOEIC itu kebanyakan cuma dipakai di kalau Anda mau apply kampus di Korea, orang masih nerima TOEIC. Tapi ya orang nggak yakin karena dia nggak ada tes writing, dia nggak ada tes speaking di TOEIC. Jadi kalau nanti dia punya nilai TOEIC ikut diterima di kampus ini dengarnya bagus, ngomongnya nggak bisa ya percuma. Mau gimana mau presentasi karya ilmiah, ya kan? Nah, semoga itu dulu penjelasan dari saya. Oke, jadi kira-kira saya ngambil apa nih? Ya itu ada semua ada di diri Anda, gitu lah. Kalau kalau LPDP, ITP aja masih diterima. Jadi kalau LPDP kan kampus luar negeri gitu kan harus nilai sekitar 500 ke 550 gitu kan. Atau yang lokal bisa, tapi ya itu tadi kembali lagi saya bilang kalau Anda udah bisa bahasa Inggrisnya bagus ini ambilnya IELTS. Siapa tahu Anda mau working holiday visa yang belum bekerja atau Anda apa mau nyari beasiswa, oke? Atau Anda mau bekerja itu banyak gunanya nanti di perusahaan-perusahaan Australia yang atau Inggris itu ya IELTS. Dan orang yang megang IELTS itu ya dan IBT gitu ya, itu kastanya ya beda gitu lah. Beda kalau Pak, Kak, saya punya sertifikat kursus bahasa Inggris. Ya ini sekarang nggak laku. Makanya saya ketika setelah kuliah di Yogyakarta, di Jogja, di Universitas Negeri Yogyakarta, jadi begitu pulang saya di sana juga belajar ini banyak. Wah, kalau tahu ya kita ngambil apa daripada kursus-kursus yang general English gitu ya, mendingan belajar ini. Karena ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita cuma sertifikat kursus ya nggak diakui orang juga masih dari mana sih kursusannya? Tabalong Language Center. Wah, mungkin di Tabalong oke. Tapi kalau mau nanti daftar ke Pulau Jawa atau Tabalong Language Center apaan? Nah gitu deh. Ya. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan perlu kerja keras. Ingat tadi ini mumpung saya kasihkan gratis. Saya mumpung juga sekalian kelas online untuk yang lain. Jadi alhamdulillah juga ternyata banyak orang Tabalong yang antusias, sekitar 150-an ya, ada hampir ya. Moga-moga kita bisa kita sama-sama kerjasama. Jadi ini secara tidak langsung saya juga mau membentuk komunitas. Saya pun juga terbantu dari feedback dari kalian gitu ya. Mungkin ada hal yang saya tidak tahu, kalian yang tahu duluan karena sekarang zaman internet gitu ya. Zaman TikTok, zamannya Instagram, zamannya WhatsApp udah enak semua untuk belajar. Jadi sumber-sumber belajar lain banyak sekali. Jadi manfaatkan internet Anda secara bijaksana dan jangan lupa tetap tawakal, berdoa sama Tuhan, ya tapi ya harus juga bahwa ikhtiar itu juga segalanya. Anda harus mau kerja keras, banting tulang, siap menerima perbedaan dan harus rendah hati selalu untuk menerima pelajaran. Oke, demikian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah ini ya. Jadi siapa tahu ada yang ditanyakan, ya semoganya kita bisa jelaskan sebaik-baiknya. Itu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat menikmati kelas saya.